Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Kita mulai saja hari ini tentang penting bocor halus FR modul soal UTBK PGSD. 15 soal hari ini kita bahas ya, dibagi ya. 15 soal PCK dan 10 soal SJT part 1. Berarti part 2-nya besok. 20 soal PCK dan 5 soal SJT ya. Jangan tolong Bapak Ibu ya, saya mute dulu. Jangan dulu menanda-nandain ya atau membuat-buat coret-coretan ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena biar tenang sama tenang, enak sama enak, nyaman sama nyaman. Oke. Ketika saya menjelaskan, nanti saja untuk bertanya bisa lewat pesan, ya. Nanti juga bisa di menit akhir juga boleh bertanya ya. Jadi janganlah ditandain dulu ya jawabannya atau apanya. Biarlah saya jelaskan dulu, nanti Bapak Ibu bisa menjawabnya di chat nanti seperti biasa. Oke, kita mulai ya ke nomor satu. Nomor satu pula. Zoom Live ya, kelas persiapan UTBK PPG, belajar PGSD. Kita mulai di soal PCK dulu ya. 15 soal PCK. Oke. Sebenarnya sama saja Pak Ibu ya. Konsep dasarnya udah saya bilang kemarin harus bisa memahami konsep di tryout. Jadi kalau tryoutnya konsepnya bisa, semuanya bisa ya. Jadi konsep dasarnya harus paham. Oke, nomor satu ya. Seorang guru merancang langkah pembelajaran untuk kelas 4. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menyampaikan petunjuk arah dengan tepat dan jelas. Berikut langkah pembelajaran yang dirancang guru tersebut. Satu, peserta didik mengamati gambar lalu lintas yang dengan guru. Dua, peserta didik membaca cerita yang berkaitan dengan rambu lalu lintas. Kalimat dalam cerita memuat petunjuk arah. Ketiga, peserta didik menjawab beberapa pertanyaan tentang identifikasi petunjuk arah yang ada dalam cerita secara klasikal. Yang keempat, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok mengerjakan tugas di LKPD. Yang kelima, peserta didik mengamati denah seorang tokoh menuju ke sekolahnya. Yang keenam, peserta didik mendeskripsikan denah itu menggunakan kata yang merujuk pada petunjuk arah. Yang ketujuh, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Untuk mengembangkan kreativitas peserta didik, langkah pembelajaran apakah yang perlu ditambahkan? Bapak Ibu bisa pahamin dulu. Kreativitas adalah, sambil baca ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kasih kata clue-cluenya aja. Jadi Bapak Ibu bisa memahami sendiri kenapa biar konsepnya paham. Apakah soal ini keluar? Udah pasti keluar ya. Jadi tenang aja. Jadi coba dulu dipahamin ya, dipahamin. Jadi soal itu kan nggak ada jawabannya. Jadi kita kita hanya dapat FR-FR-nya. Jadi saya bahas. Saya kasih clue-nya kreativitas. Bapak Ibu tinggal pilih. Jawabannya A, B, C, D, E. Baca dulu ini. Apa itu kreativitas peserta didik? Baca. Setelah itu jawablah pertanyaannya. Pilihlah pilihan gandanya A, B, C, D, E. Silahkan di chat ya. Silahkan di chat. Pilihannya apa sih? Apakah D, apakah A, apakah B, apakah C, apakah E? Silakan diketikkan di kolom komentar chat. Jadi biar sama-sama enak ya. Silakan di chat kan ya. Apakah A, apakah D, apakah B, apakah itu. Ya. Silakan Bapak Ibu ya, silakan dipahamin dulu ya. Oke, ya. Ada yang A, ada yang D, ada yang E ya. Oke, jangan ditandai dulu Pak Ibu ya, jangan tandai dulu ya. Pahami ini ya, pahami kreativitas ya. Kreativitas ini apa artinya? Dipahami dulu ya, dipahamin. Baik-baik dipahamin dulu ya, dipahamin dulu. Nah, dipahami apa arti kreativitas ya. Oke, udah ya. Kreativitas adalah kemampuan siswa menghasilkan ide konsep karya baru yang original, yang bernilai, membuat imajinatif, memungkinkan. Oke. Ini kan untuk mengembangkan kreativitas Saidik, langkah pembelajaran apakah yang perlu ditanamkan, tambahkan? Pada awal pelajaran Saidik untuk membuat peta konsep tentang kata penunjuk arah masuk. Kita anggaplah ya. Yang B setelah kita mengerjakan, nah ini enggak ya, mengerjakan enggak. Saidik menghafalkan enggak ya, menghafalkan enggak. Pada akhir pembelajaran dari membuat denah sederhana tentang sekolah dan lingkungan sekitar. Oke, ini masuk. Kegiatan lanjutan setelah Saidik adalah mengaitkan hal penting dalam denah dengan sehari-hari masuk. Ada A, ya, ada A,
ada D, ada I. Jawaban yang baiknya ada A, ada D, yang I. Itu masuk zona kreativitas. Tapi kalau saya lihat ya, No, 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 no. ya, di sini kalau saya lihat kreativitas yang apa tadi hal-hal apa namanya itu? Menghasilkan ide, konsep atau karya ya, original, karya. Maka kalau karya, saya jawab adalah yang D. Pada akhir menyerang diminta untuk membuat denah sederhana tentang sekolah dan ya, lingkungan sekitar. Jadi membuat denah sederhana itu jadinya kreatif ya. Jadi mengembangkan kreatifnya ada suruh membuat denah sederhana. Jadi itu lebih kreatif. Jadi lebih apa namanya ide. Jadi idenya lebih banyak. Jadi jawaban itu D ya. Jawaban terbaiknya itu ada di D. Pada akhir penyerahan peserta didik diminta untuk membuat denah sederhana tentang sekolah dan lingkungan sekitar. Jadi membuat denah sederhana itu namanya karya original. Jadi sederhana dan mereka banyak ide yang dituangkan. Jadi jawaban terbaiknya adalah yang D. Karena ini adalah konsepnya adalah mampu menyampaikan penunjuk arah. Ketika membuat denah maka itu dia kreativitasnya muncul. Jadi kreativitas adalah mungkin di C5 dan C6 dan D lah jawabannya. Membuat denah. Dari kata-kata membuat denah ini jawabannya D. Tapi kalau yang ini membuat peta konsep Pak, kayak mana Pak? Tapi lebih baik adalah yang D karena sesuai dengan yang namanya menyampaikan petunjuk arah. Jadi kalau membuat denah itu sudah menyampaikan petunjuk arah. Jadi jawaban terbaiknya ada di D. Oke ya. Nomor satu ada di D, Bapak Ibu ya. Jadi soal FR ini pastikah keluar? Ya, insya Allah 80% pasti keluar. Jadi tandainlah dari sekarang. Ya, jawabannya apa? D. Ya, jawabannya adalah yang D. Nomor 2. Pak Kevin sedang mendampingi peserta didik kelas 2 belajar untuk elemen memirsa. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami informasi dan tayangan tentang kebiasaan membuang sampah. Setelah menyimak tayangan tersebut, peserta didik diminta untuk menulis kata kunci dengan bantuan pengatur grafis sederhana. Sebagian peserta didik kesulitan menemukan kata kunci terkait topik. Berdasarkan situasi tersebut, rekomendasi yang paling tepat dari guru untuk peserta didik adalah kemarin soal tryoutnya adalah yang kemarin sebagian peserta didik berhasil. Yang ini sebagian gagal. Kalau berhasil, buat pengayaan. Atau buat kegiatan selanjutnya, materi selanjutnya, diberikan pujian dan dibuat materi selanjutnya. Kalau gagal, kebalikan remedial, dibimbing, ya, dibimbing dan dimotivasi, ya. Dibimbing dan dimotivasi. Kata kuncinya seperti itu, Bapak Ibu, ya. Dibimbing dan dimotivasi. Kalau yang gagal, kalau yang kemarin soalnya di tryout PMM itu yang berhasil. Kebalikan di sini. Ini yang gagal. Maka kalau yang gagal, tolong ya yang buat-buat tanda-tanda itu jangan dibuat dulu ya. Kalau yang gagal karena sebagian ini gagal, kesulitan, maka Bapak Ibu carilah yang memotivasi dia untuk bangkit atau belajar dan berilah pengajaran yang mudah atau gampang dimengerti, bimbingan namanya. Cari jawabannya kalau ini kita buat angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pilihlah jawaban yang lebih kayak yang jawaban tanda centang, jawaban benar bisa lebih dari satu. Artinya pilihlah lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga yang checklist, bisa empat yang checklist, bisa lima yang checklist. Bisa bisa dua checklist, bisa tiga checklist, bisa empat checklist, bisa lima checklist. Jadi bisakah pilih semua? Bisa. Yang penting jangan pilih satu. Bapak Ibu pilihlah jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana yang diambil? Ya. Sekali lagi ini gagal, banyak gagal. Ketika banyak gagal, Bapak Ibu harus remedial. Apa itu remedial? Bimbingan. Memberikan penjelasan yang ringan. Yang mudah dimengerti. Ya. Dan berikan motivasi. Ya. Apakah jawabannya? Bikinlah jawabannya apakah 24, 2, 3, 4 ya. Saya lihat sini. Apakah 23, apakah 1, 2, 3, 4, 5, apakah 24? Ah, tolong diberi ya jawabannya ya. Jawabannya tolong diberi ya. Tolong diberi jawabannya di apakah 34, apakah 2, 3, 4. Jadi dipahamin ya dulu ya. Apakah 2, 4, 5? Nah, silahkan dibaca dan dipahami kita sama-sama ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bukan hanya mendengar saya ngoceh, tapi saya buat Bapak Ibu paham ya. Mengerti apa itu soal-soal yang bisa dimujakan dengan mudah. 2, 3, 4, 2, 3, 4, oke. Ya,
Kita baca konsepnya. Ya, kita baca konsepnya 2, 3, 4. Ya, tadi saya bilang ketika yang berhasil banyak kasih pujian dan lanjutkan pembelajaran selanjutnya atau pengayaan namanya. Ketika banyak gagal kebalikan. Berikan motivasi dukungan atau buat dia bangkit dan kasih dia pembelajaran ulang atau bimbingan ya. Konsepnya ini Bapak Ibu ya. Berikut ini yang umpan balik yang diberikan ketika kesulitan. Yang pertama mendorong dan beri harapan. Habis itu mengarahkan pada area yang perlu diperbaiki, misalkan konsep tadi kan gitu. Memberikan strategi, saran, menunjukkan dukungan. Jadi ini Bapak Ibu ya, sudah saya kasih konsepnya, nanti saya berikan lagi sama jawabannya. Habis itu membangun kepercayaan dirinya, mendorong untuk mengambil tindakan. Berarti ini kan sama aja, motivasi dan remedial. Kan saya bilang tadi motivasi dan remedial. Maka jawabannya, karena ini yang banyak gagal, nggak mungkin nomor satu Oh diambil. iya ya. Heeh. Ya Jadi wes sama. jadi nggak mungkin nomor satu diambil. Ya, salah kan? Memberikan penguatan tentang cara menemukan kata kunci. Iya, ini namanya pengajaran. Ya. Memberikan penguatan. Artinya dia dikasih cara untuk bagaimana menemukan kata kunci. Menyampaikan dukungan agar peserta didik tidak kesulitan. Iya, ini membantu ya motivasi tadi dia nih. Ha. Mengarahkan, apa namanya tadi? Ini dia, memberikan harapan, ya. Memberikan harapan. Jadi didukung ya, ditunggu artinya nih, memberikan dukungan, menunjukkan dukungan nih. Menunjukkan dukungan. Di jawabannya sudah pasti nomor yang 2, 3. Satu lagi apa? Melatih peserta didik memahami informasi dengan urutan langkah. Iya, ini trik-triknya ya dikasih melatih. Jadi melatih artinya bimbingan, maka jawabannya adalah yang 2, 3, 4. Apakah nomor 5 mengganti topik? Nggak salah, ya, nggak boleh ya mengganti topik. Mau dia ngapain? 2, 3, 4 lah jawabannya. Ya, bisa di checklist ya Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah 2, 3, 4. Jadi ketika soal tryout PMM itu soalnya digantinya dengan peserta didik berhasil, di UTBK digantinya dengan soal peserta didik yang tidak berhasil. Kebanyakan ya. Jadi jawabannya 2, 3, 4. Konsepnya sudah saya berikan di sini. Ini tinggal baca. Nanti Pak, apakah dikasih lagi Pak? Dikasih lagi dengan jawabannya. Jadi saya mudahkan lah ya. Walaupun situ banyak dikirim, tinggal Bapak Ibu ya simpan saja ya. Jangan dibuat ribet lagi. Ya. Nomor 3. Nomor 3. Dalam konteks pembelajaran matematika, guru dapat mengidentifikasi strategi pengajaran yang efektif untuk mendukung pengembangan kemampuan numerasi. Ingat, kemampuan numerasi. Guru dapat merancang pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan numerasi secara optimal. Terdapat cara belajar yang efektif untuk mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik di mata pelajaran matematika, yaitu pilihlah strategi yang efektif dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. Apa itu numerasi? Matematika, ya, membayangkan angka-angka, ya, terlibat penyelesaian masalah matematika dan lain sebagainya. Berarti berhubungan dengan yang namanya numerasi. Carilah jawaban yang efektif untuk mengajarkan numerasi. Pilihlah lebih dari satu jawaban. Kita bikin ini 1, 2, 3, 4, 5. Pilihlah jawabannya apakah 1, 2, atau 3, 4, atau 5, 4, atau 1, 2, 3, 4. Pilihlah dan checklistlah jawabannya. Di mana Pak? Di chat aja, di chat saja ya. Biar sama-sama mudah, biar sama-sama enak. 3, 5 Pak. Oke, kita nanti sabar dulu ya. Kita periksanya sabar dulu. Kita kasih dulu kesempatan bagi yang baca dulu ya. Jadi semuanya saya kasih kesempatan. 3, 4, 5 Pak. Iya, nanti di checklist lagi ya, apa namanya, diperiksa lagi ya. Oke, saya kasih lah sampai 1 menit lah ya. Tinggal dibaca lagi. Oke, 3, 4, 5 Pak. 3, 5. Jawabannya Bapak Ibu semua tuh ada 3, 4, 5, ada 3, 5 ya. Kita lihat dulu. Kalau mengabaikan kesulitan udah pasti salah ya. Tengok, nggak mungkin nih ya kan. Membatasi variasi soal numerasi nggak boleh. Harusnya memperbanyak variasi. Nggak mungkin ya. Menggunakan strategi dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ya, masuk akal ya, masuk akal. Meminimalisir perhatian terhadap kondisi dan kebutuhan peserta didik. Minimalisir perhatian. Ya nggak mungkin lah ya.
Menggunakan berbagai sumber kontekstual tentang numerasi. Iya, benar sekali. Numerasi itu berkaitan dengan kontekstual biar anak-anak lebih gampang mengerti soal numerasi. Apa Pak itu kontekstual? Yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya, yang berhubungan dengan apa yang dilihatnya dalam rumah, lingkungan, dan masyarakat. Jadi jawabannya adalah 3 dan 5. Tandain Bapak Ibu ya, jawaban 3 dan 5. Pak, nanti dikasih Pak, dikasih. Tapi pahami baik-baik dulu jawabannya 3 dan 5. Yang tadi jawab 4 dan 5, ada 4-nya maka salahkan saja ya. Yang 4 tuh salah Bapak Ibu ya. Jadi 3 dan 5. Tandai apakah soal ini masuk Pak? Sudah lah ya. Jangan lagi tanya-tanya ya. FR-nya udah banyak terkumpul berarti artinya sudah lah itu ya. Oke, jawabannya adalah 3 dan 5. Oke, kita masukkan ke soal nomor 4 ya, nomor 4. Ini ya, ini konsep Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini konsep dasarnya jadi bisa dipahamin lagi. Jadi saya berikan konsepnya biar sama-sama paham. Oke. Raja ya, vokalis band adalah pesaing SD kewarganegaraan. yang selalu memiliki rasa takut akan gagal dalam melakukan semua aktivitas akademik. Ya. Dia takut gagal ya, melakukan semua aktivitas akademik. Dia selalu ingin menjadi yang terbaik. Hal tersebut menjadikannya tidak fokus saat pembelajaran menulis teks eksposisi. Raja menjadi tidak percaya diri dan sulit menuangkan idenya. Berarti dia sulit menuangkan idenya. Gara-gara takut gagal. Langkah berikut yang harus mengembangkan atau membangkitkan motivasi Raja adalah cari jawaban ya, yang dapat membangkitkan motivasinya, menemukan cara mengembangkan ide, menuangkan idenya untuk eksposisi ini. Bagaimana kita, anak ini sebenarnya bisa, tapi dia ragu-ragu kan anak seperti itu. Jadi cara terbaiknya apa? Ya, dia ini ingin yang terbaik, ingin yang baik, dia bisa lah ya. Dia bisa sebenarnya, tapi dia ragu untuk tidak percaya diri. Jadi kalau dia tidak percaya diri untuk menuangkan idenya, maka kita kasih apa? Bantuan. Kita kasih bantuan, kasih yang namanya katalisator. Kasih yang namanya kita sebagai fasilitator, kasih katalisatornya. Bagaimana biar cepat dia untuk menuangkan idenya, ya, untuk menulis teks eksposisi. Dia udah bisa ini, tapi kurang percaya diri aja. Jadi carilah jawabannya. Kalau kita ini anggap ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Bapak Ibu tinggal bilang, 1, 2 benar Pak. 3, 4, 5 salah. 1, 3 benar Pak. 2, 4, 5 salah. Begitulah jawabannya yang di chat. Ya, silakan ya. Silakan ada benar salahnya ya. Jangan ya, BBB SSS boleh. Jawabannya BBBB SSS boleh. Nah, Pak 1, 2, 3 benar. Boleh. Ya. Boleh. Ya, boleh. Silahkan Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu ya. Dipahamin ya. Dipahamin. Tinggal di chat aja ya. Dibaca dulu ya. Dipahamin dulu. 1, 3 benar Pak. SBBB SS. Iya. SBBB SS. Oke ya. Kita pahami dulu ya. Karena dia ini hanya kurang percaya diri dan sulit apa namanya untuk menuangkan idenya, kalau saya cari saja yang berhubungan dengan ide tadi. Memberikan contoh cara mencari informasi yang akurat untuk membuat ide tulisannya. Iya, benar. Nomor 2 saya rasa benar. Saya nomor 1 masih ragu ya, menjelaskan sabar dulu. Memberikan penugasan untuk menganalisis beragam teks eksposisi. Ya jangan ini jangan. Ini jangan ya, jangan ya. Membuat jurnal ngapain? Ini jangan ya. Saya ragu nomor 1 sama nomor 3 ya. Sabar dulu. Memberikan tautan terkait contoh besar struktur dan langkah-langkah membuat teks eksposisi. Iya, ini baiklah. Ini tautannya, ini langkah-langkahnya ya. Ini baik ya. Ini namanya nomor 3 ini baik karena judulnya adalah membuat menulis teks eksposisi. Maka kalau menulis teks eksposisi sama saja membuatnya. Di nomor 3 masuk. Tinggal nomor 1. Menjelaskan pengertian jenis teks eksposisi serta memberikan contohnya. Saya rasa ini salah ya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada jawab 1 ya. Kenapa? Karena ini jenis, bukan menulis. Nah, ini perhatikan.
Menulis teks eksposisi bukan lagi mempelajari jenis teksnya, tapi menulisnya. Berarti langkah-langkahnya membuat ya. Dan ide mencari informasinya apa. Jadi ini jawabannya adalah 2 dan 3. Lebih masuk akal 2 dan 3. Nomor 1 saya salahkan. Tandai. Jawabannya adalah S, B, B, S, S. Ya, yang benar tadi adalah jawabannya S, B, 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 S, S. Ya. Ini jawabannya S, B, 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 S, S. Tandai Bapak Ibu. Ini jawabannya adalah S, B, 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 S, S. Jadi kalau Pak, nanti Pak, kalau misalnya saya centang yang satu Pak, salah Pak. Salah jadinya. Inilah kalau misalnya pilihan ganda kompleks adalah soal pilihan ganda tersulit. Kenapa bisa dibilang tersulit? Karena kalau satu kali salah centang, maka jawabannya salah semua. Di jawaban adalah S, B, 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 S, E. Nomor 4 ya, nomor 4 jawabannya yang salah, 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 benar, benar, salah. Salah, salah, benar, benar, salah, salah. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 5, Pak Ibu ya. Bu Rini ya, Bu Rini memiliki peserta didik dengan gaya belajar visual dan kinestetik. Visual dan kinestetik. Agung menyukai belajar visual, Beni percobaan langsung. Terdapat beberapa cara yang dilakukan Bu Rini dalam merancang pembelajaran IPA yang sesuai untuk kedua peserta didik tersebut. Carilah jawaban yang media atau cara belajarnya harus ada kedua ini. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih 1, ya, 2, 3, ya, 4, 5. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja ya. Jawabannya yang mana ya. Intinya ada 2 gaya belajar sudah, visual dan kinestetik. Apa itu visual, Pak? Melihat dia biasanya itu dengan grafik, dengan gambar-gambar ya, itu bisa dia. Kalau kinestetik Pak apa? Dengan gerakan, percobaan langsung, ikuti senam, tari, itu dia bisa belajarnya seperti itu, ada gerakan dia. Di jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, tinggal Bapak Ibu pilih yang mana yang masuk. Ya, ada 1, 3, 5, ada 1, 3 ya. Ya, lanjut ya. Nomor 1. Strategi belajar saidik menggunakan metode yang melibatkan pesaidik. Iya, melibatkanlah harus. Ya. Membentuk satu kelompok belajar berdasarkan gaya terbanyak belajar. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Mengintegrasikan visualisasi grafis dan percobaan langsung dalam penjelasan. Iya, masuk. Ada visual, ada kinestetik. Memberikan penjelasan lisan. Ini auditory, salahkan. Tinggal nomor 5. Membentuk satu kelompok belajar berdasarkan gaya belajar peserta didik. Berdasarkan gaya belajar peserta didik. Ya. Jadi kalau dia heterogen, ya heterogen saja gitu kan. Kalau dia visual, visual saja. Kalau dia kinestetik, kinestetik saja. Seperti itu ya. Tapi kalau mengintegrasikan visual grafis dan percobaan langsung dalam pelajaran, ya, ini nomor 5 ini ya, memulai kelompok belajar berdasarkan gaya belajar peserta didik. Ya, masuk masuk apa tidak ini? Ya. Berdiferensiasi ya, benar, berdiferensiasi, benar. Membentuk satu kelompok belajar berdasarkan gaya belajar peserta didik. Ya, benar lah, diferensiasi dia. Masuk ya, diferensiasi, benar sekali. Membentuk satu kelompok belajar berdasarkan gaya belajar peserta. Berarti ada 2 media yang harus dibawanya dalam pembelajaran itu. Jadi jawabannya bisa ya, nomor 3, nomor 5 bisa ya. Membentuk atau belajar berdasarkan gaya belajar peserta. Ya, visual dengan visual, kinestetik dengan kinestetik. Ya, bisa juga ya. Bisa seperti ini. Jawabannya adalah yang nomor 5. Jadi 1, 3, 5. Jawaban terbaiknya adalah 1, 3, 5. Ya. Ya bisa. Tapi katanya kok terbaru Pak, nggak boleh dibagi. Nah ini, memang saya bilang ini. Coba cari dulu Pak Ibu ya. Apakah boleh tapi, nah, saya nomor 5 saya ragu emang. Boleh apa tidak dibagi yang namanya gaya belajar? Bisa, saya merasa bisa juga kan gitu. Heterogen. Oh iya, heterogen. Berdasarkan satu kelompok belajar gaya belajar peserta didik. Kalau ini jadinya homogen. Iya, terima kasih Pak Ibu ya. Karena kalau dia heterogen itu harus campuran. Ini kata kuncinya. Untung tadi ada yang ini ya, heterogen.
Ketika cerdas, pintar, sedang, dia harus digabung. Ketika visual, auditory, sama kinestetik, dia harus digabung. Terima kasih tadi yang mengingat saya, heterogen. Alhamdulillah, baru enak otak. Nah, jawabannya harus heterogen, digabungkan. Maka jawabannya 1 dan 3 saja. Ya. 1 dan 3 saja. Ya, mohon maaf ya, karena betul nih, heterogen. Heterogen artinya bukan dibeda-bedakan, tapi disatukan. Jadi jawabannya adalah yang 5 ya. Jadi jawabannya 5 saya rasa tidak masuk akal. Ya, maksudnya tidak masuk ya. Jadi jawabannya adalah yang 1 3. 1 3. Jawabannya 1 3. Ya. Karena kalau membentuk satu kelompok nanti ada soal. Pak Amit, Ya. boleh ngulang enggak, Pak? Aku baru nengok, Pak. Oh, nggak bisa lagi, Bu. Nanti dulu ya, Bu. Sabar dulu, Bu ya. Nanti di akhir, Bu ya. Sabar, Bu. Di akhir aja ya. Tapi kalau mau tandai jawabannya, bisa lah. Ya, jadi jawabannya saya rasa 1 dan 3, Bapak Ibu ya. Karena heterogen. Nanti kena soal SJT-nya, itu ada siswa pandai sedang itu. Ah, di jawabannya juga nanti heterogen. Jadi saya rasa 1 dan 3 ya. Nanti kita bahas lagi ya. Saya Kalau berdasarkan tingkat kesiapan siswa belajar gimana, Pak? Kalau ya tadi ini saya ngambilnya karena bahasa ini kan bahasanya heterogen. Saya sehubungkannya nanti ke soal SJT itu. Soal SJT itu kan udah ada yang udah pasti benar itu kan, yang udah diperiksa juga. Kalau pintar, sedang, dan apa namanya tuh bisa digabungkan ya. Jadi saling asah asuh. Kalau ini nggak heterogen antara nomor 5, tapi nomor 5 saya rasa nggak. Menuntut untuk baca pesan gaya belajar pesaing visual dengan visual, auditori dengan auditori, nggak masuk auditorinya. Kinestetik dengan kinestetik. Nah, tinggal ini lah nomor 5 nih yang agak ribet nih. Ya, nomor 5 yang agak ribet. Tidak masuk, nomor tidak masuk. Kenapa Pak? Itu. Karena nggak heterogen, jadi homogen dia. Maksud saya gitu. Visual, visual. Kinestetik, kinestetik. Tar. Berdiferensiasi. Gaya belajar yang berbeda-beda. Digabungkan. Pak, Masuk Pak. itu, Pak. Ya kan mintanya dikelompokkan berdasarkan visual dan Ya, bentar kinestetik. Bu, bentar Bu, bentar Bu, bentar Bu ya, bentar Bu, bentar Bu. Ya, bentar dulu. Oke. Membentuk kelompok diferensiasi berbeda-beda. 1 3 ya. Oke lah, ya. Karena nanti kena di ada SJT itu, nah udahlah. Oke. Kita masuk aja lah 5 ya, tidak masalah Bapak Ibu ya. Nah, 1 3 5 ya. Jangan pula nanti gara-gara satu soal pusing ya. 1 3 5 ya. 1 3 5 ya. 1 3 5 Bapak Ibu. Dah, 1 3 5. Tandain ya. 1 3 5 ya. 1 3 5 ya. Sudah tegas ini. 1 3 5. Karena diferensiasi berbeda-beda untuk masalah kesiapan awal belajar anak dan gaya belajarnya. Ya, 1 3 5 lah. Kita masukkan 1 3 5. Jawabannya adalah yang 1 3 5. Oke. Tolong nomor 1. Oke, saya mute dulu Pak Ibu ya. Kalau yang tadi mau ngulang ya, yang tadi mau ngulang saya bikin jawaban tadi ya, biar supaya tidak banyak-banyak Bu ya, karena ini soalnya banyak ya. Jadi nomor tadi adalah yang D Bu ya, yang D, atau yang D, nggak bisa ngulang lagi penjelasannya Bu. Nomor 2 tadi adalah yang ini ya, 2 3 4 ya. Nomor 2 tadi 2 3 4. Nomor 3 ini adalah ini ya. Ini sama ini 35 ya, 35. Nomor 3 3 5. Nomor 4 ya. Ini salah, benar, benar, salah, salah. Oke. Nomor 5, ya. Nomor 5 1 3 5 ya, 1 3 5. Oke ya. Sudah Bapak Ibu ya yang nomor 5. Nah, kita akan lanjut nomor 6 ya, nomor 6. Ini pasti masuk Pak Ibu ya. Jadi kalau tadi misalkan ya anggaplah nomor 5 itu ragu-ragu ya. Ada berapa tadi? Ya saya pun tadi diferensiasi ya masuk juga sih, nomor 5 pasti masuk. Ya, nomor 5 itu Pak Ibu. Ya nanti saya apain lagi ya. Sabar ya. Kita anggap aja 1 3 5 dulu. Nanti saya kaji lagi ya. Nomor 6 ya. Sabar dulu, nomor 5 kita anggap aja ragu-ragu. Pada pembelajaran pendidikan Pancasila, guru akan mengajarkan materi tentang keragaman suku di Indonesia. Langkah awal yang dilakukan guru adalah menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Langkah selanjutnya dalam UBD, nah ini UBD. Ini gampang ya kalau UBD.
Ya. Tujuan asesmen kegiatan. Jadi Bapak Ibu udah paham. Abis tujuan ngapain kan gitu. Jadi abis tujuan ngapain? Silakan dijawab pilihan gandanya. Ya, silakan dijawab pilihan gandanya. Oke. Pak, bagaimana mendapat soft copy ini? Sudah dikasih. Soft copy sudah dikasih kok. Tanya lagi di grup, Bu. Nanti saya kasih lagi ya, sabarlah ya, sabar. Nah, jawabannya A. Ya, benar sekali ya, jawabannya A. Jawabannya adalah yang A, ya, yang A. Oke, jawabannya adalah yang A. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut Bapak Ibu ya. Saya belum menjelaskan juga tadi ya. Untuk PG Bapak Ibu ya, jangan takut pula nanti gara-gara satu soal nanti ragu-ragu, takut. Ya. PG itu Bapak Ibu 70 ya. 70 dari total nilai 110 ya. PCK kan 35 tuh. Ya. SJT kan 75. Kalau ditambahkan ini menghasilkan 110. Jadi nilai Bapak Ibu harus 70. Mau PCK-nya misalkan benar 1, nilai 1, SJT-nya 70 ya lulus. Itu maaf-maafnya kan gitu. Atau SJT-nya 60, PCK-nya cuma 10 ya lulus ya. Jadi PG-nya harus 70 dari total nilai 110. Jadi Pak, kalau kasarnya Pak, SJT benar semua, lulus Pak, lulus. Ya, mohon maaf ya. Jadi jangan pula nanti ya, gara-gara iya semua mapel 70 benar, semua mapel. Gara-gara satu soal kita pusing pula kan nomor 5 nanti. Nanti saya kaji lagi setelah ini nanti saya kaji lagi, oke? Oke, nomor 6 jawabannya adalah yang A ya, Pak Ibu ya. Udah pasti nih yang A ya, jawabannya A. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Pada kegiatan inti ya, pembelajaran matematika di SD, seorang guru memberikan masalah pada peserta didiknya sebagai berikut. Dari sekian banyak konsep geometri yang kalian ketahui, tuliskan bangun-bangun geometri yang tersusun 4 titik sudut. Guru tersebut menganalisis hasil pengerjaan peserta didik menggunakan 4 komponen, yaitu fluensi, keluasan, keaslian, elaborasi. Kegiatan inti yang dilakukan guru adalah, ini mirip sekali soal yang kemarin di tryout PMM. Jawabannya kalau enggak, nih yang CDE udah pasti salah ya. CDE udah pasti salah. Tinggal yang A sama yang B. Kita perhatikan dulu konsepnya. Apa itu berpikir kreatif? Apa itu berpikir konvergen? Nah ini. Berpikir kritis matematik. Ya. Nih. Kreatif matematik. Nah ini dia. Kemampuan kreatif adalah meliputi antara lain kelenturan, keaslian, ada udah pasti tahu lah jawaban Bapak Ibu ya. Udah pasti tahu lah jawabannya ya. Jawabannya yang mana? Tinggal diapain saja di yang namanya di chatnya ya. Jawabannya A ya. Jawabannya adalah yang A. Kreatif matematis ini termasuk ya, atau kreatif matematis masuk di dalam berpikir divergen. Di soal yang namanya tryout PMM, jawabannya divergen. Ya. Karena nggak ada jawaban divergen, diganti. Jawabannya kreatif matematis sama saja. Tapi kalau ada jawabannya dua, kreatif matematis atau divergen, pilih divergen seperti tryout PMM. Tapi kalau ini nggak ada, jawabannya A. Oke, paham ya? Jawabannya ini A. Apakah masuk Pak? Ya pasti masuk. Oke ya. Nomor 8. Nomor 8. Ini juga soalnya hot juga nih ya. Hot dan butuh namanya sesuatu yang butuh dipahami benar-benar. Nomor 8 nih hot. Guru sedang membelajarkan tentang upaya melestarikan kebudayaan. Perhatikan upaya melestarikan kebudayaan. Untuk menentukan apakah peserta didik sudah memahami cara melestarikan kebudayaan, maka guru akan melakukan asesmen dengan teknik tes tertulis berbentuknya uraian. Pertanyaan apakah yang dibuat oleh guru? Ya. Kalau saya yang ini nggak masuk ya, nggak masuk ya. Nomor B nggak masuk. Dan nomor yang E nggak masuk juga. Ya, tinggal yang A, tinggal yang C, tinggal yang D. Ini soalnya ribet ini. Kenapa saya bilang ribet? Untuk menentukan apakah peserta didik sudah memahami cara melestarikan kebudayaan, maka guru akan melakukan asesmen dengan teknik tes tertulis, bentuknya uraian. Pertanyaan yang tepat dibuat oleh guru untuk memahami upaya melestarikan kebudayaan. Tinggal Bapak Ibu pilihlah jawabannya. Kalau saya
tinggal apa namanya ini ya? Harus dia antara yang ini sih, C sama D. Kalau saya ya antara C sama D ya. Antara C sama D sih, ya, antara C sama D. Kalau A nggak masuk, jelaskan upaya apa saja untuk melestarikan kebudayaan ini terlalu umum, tidak spesifik, ya, tidak spesifik ini. Karena ini kan peserta didik sudah memahami cara melestarikan kebudayaan, artinya dia sudah memahami. Kalau dia sudah memahami, maka lebih spesifik dia menjawabnya, ya. Dia lebih spesifik menjawab soal ini, ya. Karena dia memahaminya bagaimanakah upaya melestarikan kebudayaan. Jadi jawabannya itu harus yang spesifik. Jadi dia yang harus menjawabnya. Antara C sama D. Buatlah satu gagasan yang baik untuk melestarikan kebudayaan atau apa saja cara yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan kebudayaan. Kalau saya lebih tepatnya enaknya yang D. Apa saja yang cara yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan kebudayaan. Artinya pertanyaan ini menjelaskan kamu mampu nggak memahami cara melestarikan kebudayaan. Pertanyaan yang pas adalah benar. Apa saja cara yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan kebudayaan? Ketika dia mampu menjawabnya, berarti dia sudah paham cara memahami melestarikan kebudayaan. Tapi kalau yang C, buatlah satu gagasan yang baik untuk melestarikan kebudayaan. Ini jawabannya hanya apa ya, terlalu sulit ya. Buatlah tuh gagasan ini terlalu C6, terlalu jauh ya. C6 terlalu jauh ini, belum nyampe dia. Tapi kalau yang D ini masih C3 ya. Apa saja yang kamu lakukan, itu dia membandingkan, dia menganalisis. Jadi yang lebih tepatnya yang D, karena ini cuma memahami. C2 dan ini C3 C4. Iya, masuknya yang ini ya. Kalau yang ini buatlah C6, terlalu jauh karena konsep dari namanya soal seperti ini Bapak Ibu. Ketika C2 dia TP-nya, tujuan pelajarannya, maka pertanyaan yang harus dilakukan atau soal harus C3 ya, paling jauh C4. Jadi kalau TP-nya C2, maka jawaban soal apa? Soalnya harus C3. Kenapa? Biar langsung tahu paham atau tidak siswa ini. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Yang D jawabannya. Ya, sepertinya soalnya Bu. Ya hot. Hotnya apa? Bapak Ibu harus paham ini. Menjelaskan C berapa? C2. Sebutkan C berapa? C1. Buatlah C6. Ini menganalisis C4, C3 ini membandingkan. Bagaimana kamu menuliskan C1? Jadi jawabannya nggak mungkin C2, nggak mungkin C1, nggak mungkin C1. Saya bilang hot. Kenapa hot? Kalau nggak hafal KKU nggak dapet. Apakah C6 atau C3, C4? Grafik dari KKU itu harus naiknya pelan-pelan, macam tangga. Ya, macam tangga gini. Kalau dari C2, TP-nya, tujuan pelajarannya atau indikatornya, soalnya langsung C6, mabuk ya, naiknya mabuk, butuh tenaga ekstra. Paham ya, itu logika ya. Tapi kalau dia ke C3, satu langkah cuman, nggak butuh tenaga ekstra. Jawabannya adalah yang, Pak boleh share KKU-nya Pak? Nanti saya share, sabar. Oke, jawaban adalah yang D ya, jawaban yang D. Sudah saya share sih di yang namanya kemarin di PMM ya. Kita lanjut nomor 9. Nggak apa Ibu ya, pelan-pelan asal dapat ya. Oke, cuman yang ada tadi nomor 5, nanti saya bahas lagi ya. Nomor 9. Hasil dari asesmen diagnostik tentang gaya belajar peserta didik diperoleh kelompok peserta didik yang auditori dan kelompok visual. Berdasarkan kondisi tersebut, maka rancangan konten pembelajaran sesuai, yakni pilihlah jawaban yang benar dengan jawaban centang. Jawaban benar lebih dari satu. Oke Bapak Ibu, silahkan dipahamin. Ya gampang lah kalau ini ya. Gampang lah. Silakan Bapak Ibu ya dijawab ya Bapak Ibu ya. Kita anggap ini satu. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dipilih. Silakan dipilih di chatnya. Mana nih yang jawab nih ya? Silakan dipilih ya Bapak Ibu ya. Dibaca sambil dijawab ya. Dibaca sambil dijawab ya. Jadi ini saya pisah Bapak Ibu ya. Apa namanya? Untuk Zoom-nya. Kenapa nanti nggak muat ya? Nggak muat. Ya, payah pula nggak muat. Oke, 3, 4, 5 udah yang jawab. Alhamdulillah sudah mau jawab ya. 3, 4, 5. Jadi lebih seru tuh Bapak Ibu jawab ya. Saya tinggal menjelaskan saja. Jadi kita bisa umpan balik. Kayak tadi kan bisa umpan balik jadi. 3, 4, 5 dan 4, 5 saja. Ada 3, 4, 5 ya. Kita pahami dulu 4, 5 atau 3, 4, 5. Inilah soalnya saya bilang hot.
Soal hot apa? Kalau pilihan gandanya seperti ini, pilihan ganda kompleks. Oke. Ada gaya auditori dan ada gaya visual. Guru menggunakan media pembelajaran berupa gambar. Gambar saja nggak masuk lah. Guru membuat materi rekaman suara, nggak masuk yang visual. Mengutamakan materi belajar dalam format audio visual. Audio visual berarti video. Masuk ya, nomor 3. Memilih media penyiaran yang menggunakan teknologi seperti menggunakan aplikasi streaming video. Streaming video ada audio, ada visual. Masuk ya. Menggunakan sumber video ya udah masuk lah. Video bacaan gambar udah masuk lah ini ya. Video itu di dalamnya ada audio udah pasti ya. Bacaan itu dibacakan berarti audio juga ini. Jelaskan ya. Gambar sudah visual juga. Jadi jawabannya adalah 3 ya, 4 dan 5. Oke, 3, 4 dan 5. Karena ini video, ini juga video, streaming, ini juga video. Bacaan ya, gambar ini juga video itu udah pastilah. Aplikasi video seperti podcast itu ada di dalamnya adalah yang auditori. Jadi auditori itu ya kalau ke video ya sama aja dia suka juga. Kenapa? Karena dia mendengar itu ya sama aja ya. Juga mendengar hasil jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5. Jadi jawabannya 3, 4, 5. Oke. Penjelasannya ini Bapak Ibu ya. Sudah saya bikin audio recording ya. Nih, ya. Penjelasannya sudah saya bikin ya nih. Tinggal Bapak Ibu cari saja nih. Ya. Ini saya bikin ya. Media auditori untuk apa? Ini media yang nanti saya kasih lagi Bapak Ibu ya. Sabar aja nanti saya kasih lagi. Ini sudah saya bikin biar supaya gambar ya. Biar supaya gampang untuk nanti soalnya kayak gini Pak. Ya kayak gini aja soalnya. Nggak jauh-jauh kali. Oke, nomor 10. Pak Leo, seorang guru kelas 3 di SD Hasanuddin, akan memberi materi tentang penerapan nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Tujuan pembelajarannya adalah untuk mengembangkan ranah sikap. Nah, ini soalnya di Treor PM masuk, di UTBK masuk. Cuman mengembangkan ranah sikap. Pilihlah jawabannya, tanda centang, jawaban benar lebih dari 1. Caranya Bapak Ibu, cari yang tanda sikap. Sikap itu apa? Afektif. Ya, cari yang efektif, bukan kognitif. Bukan yang namanya lagi psikomotorik. Bapak Ibu tinggal jawab saja, cari yang afektif, yang sikap, bukan yang psiko atau kognitif. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Bapak Ibu tinggal jawablah soal ini. Ini mudah ini. Cuma ranah sikap, langsung dapat jawabannya. Ya. 1 dan 3 Pak. Apa 1 dan 3? Menunjukkan sikap. Oke, masuk ya. Nomor 1 masuk. Checklist. Melalui model Saidik dapat menjelaskan. Dapat menjelaskan itu kognitif. Bukan afektif. Maka salahkan ini. Oke. Menjelaskan itu kognitif. Salah. Melalui EKPD. Dapat menunjukkan sikap. Afektif. Menunjukkan sikap itu afektif. 1, 3. Oke. 1 dan 3. 4. Dapat membuat resum. Kognitif. Dapat membuat poster. Ini bisa psikomotorik, bisa kognitif. Maka yang ini salah, yang ini salah. Jadi jawabannya adalah 1, 3. Iya, sudah menjawab 1, 3. Maka jawabannya adalah yang benar 1 dan 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab nomor 10 ini. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya, nomor 11. Pengintegrasian, apakah ini keluar Pak? Ya nanti Bapak Ibu tengok aja nih di soal UTBK langsung ya. Nah, ini soal baru ya. Pengintegrasian permainan tradisional dalam pembelajaran khususnya di jenjang SD pada materi IPA tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana ya. Tuas ya. Ada tuas 1, tuas 2, tuas 3. Dapat membantu meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Klik benar atau salah jenis permainan tradisional yang sesuai dengan IPA. IPA ya, sesuai dengan IPA tersebut. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana memudahkan pekerjaan manusia. Nggak mungkin main peta umpet. Ya. Nggak mungkin lah main gobak sodor. Ini nggak mungkin. Ya. Jadi jawabannya tinggal jungkat-jungkit. Ayunan, main layang-layang. Hati-hati ya. Jungkat-jungkit, ayunan, main layang-layang. Yang mana yang masuk IPA atau fisikanya? Kalau dulu pernah belajar fisika, yang mana kira-kira masuk fisikanya? Atau pesawat sederhana? Iya, benar sekali ya. 1, 3 benar. Ya, 1 dan 3. Benar, salah, benar, salah. Oke, jawabannya adalah benar, salah,
benar, salah, salah. Oke, jawabannya adalah 1 dan 3 ya. Atau kita lihat sini benar, salah, salah. 1 dan 3 benar. Oke. 2, 4, 5 salah. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Jungkat-jungkit dan ayunan. Materi ini Pak udah hilang daripada Pan. Iya udah hilang sebenarnya. Lanjut nomor 12 Bapak Ibu ya. Nomor 12. Oke. Ini ya penjelasan udah siap ya. Nomor 12. Oke. Nomor 12. Terdapat banyak masalah yang terkait dengan lingkungan IPA di sekitar tempat tinggal. Untuk melatih kemampuan berpikir kritis dalam suatu kegiatan belajar IPAS, guru memberikan masalah yang sering muncul saat musim hujan. Guru minta peserta didik untuk memikirkan upaya mengatasi banjir. Namun sebelum sampai menentukan solusi banjir, langkah yang berikutnya yang harus disampaikan untuk dituliskan dalam lembar kerjanya adalah, perhatikan. Pertama, guru memberikan masalah. Setelah guru memberikan masalah, ngapain siswanya? Nah, nih. Ya. Ini urutannya. Pertama, kasih masalah, mencari penyebab, kumpulkan data, analis data, menentukan akar permasalahan, solusi. Jadi habis masalah ngapain? Habis masalah ngapain? Ya. Habis masalah ngapain? Tinggal dibaca. Tinggal ibu baca jawabannya. Habis masalah ngapain? Tinggal ibu carilah jawabannya di pilihan ganda itu. Habis masalah ngapain? Sudah. Ya. Saya tinggal ngasih clue aja. Iya, jawabannya B ya. Jawabannya mencari penyebab terjadinya banjir. Jawabannya B. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, Pak Ibu ya. Nomor 13. Ini gampang ini. Pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal pada peserta didiknya sebagai berikut. Jika suatu lingkaran memiliki jari-jari 10 dengan pendekatan nilai pi adalah 3,14, tentukan keliling lingkaran tersebut. Jawaban peserta didik adalah 31,4. Dengan alasan keliling adalah pi dikalikan jari-jari. Penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan ini adalah dia nggak ngerti menentukan keliling lingkaran. Apa rumus keliling lingkaran? 2πr atau πd. Dia salah ini. Dia salah ngapain? Salah menjelaskan tentang atau dia salah rumus dari keliling lingkaran. Maka jawabannya mana yang tepat? Iya, jawabannya C. Apa itu C, Pak? Scaffolding kepada peserta cara menentukan keliling lingkaran. Apa itu, Pak? Scaffolding, Pak? Saya pun nggak tahu bahasa Inggrisnya ini apa. Tapi scaffolding itu adalah menjelaskan konsepnya dengan benar, melatihnya dengan konsep yang benar, menjelaskannya, membimbingnya dengan konsep yang benar. Itulah penjelasan scaffolding. Maka jawabannya C. Ini scaffolding bla 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 bla, ya. Nih ya. Itu jawabannya C ya. Nomor selanjutnya nomor 14. PCK ntar lagi selesai nomor soal. Besok baru lagi lanjut ke soal yang berikutnya. Habis ini kita SJT ya. Strategi pembelajaran mengenal keragaman budaya nasional dengan konteks kebinekaan masyarakat untuk mengembangkan literasi sosial bagi peserta didik. Terlebih pada jenjang sekolah dasar sangat penting dan mendasar. Strategi yang pembelajaran tepat adalah pilihlah jawabannya lebih dari satu. Literasi sosial Bapak Ibu. Kata kuncinya adalah literasi sosial. Saya kasih dulu apa itu literasi sosial Bapak Ibu ya. Nah, nih. Literasi sosial adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan merespon secara efektif tentang isu-isu sosial di lingkungan sekitar. Melibatkan, mengenali berbagai macam perbedaan, memahami interaksi sosial, menghormati perbedaan, berpartisipasi, memecahkan masalah. Oke, inilah namanya literasi sosial. Maka carilah jawabannya tentang literasi sosial sesuai dengan apakah memberikan pengetahuan, apakah mengajarkan, apakah memberikan lembar kerja, menggali sikap, memberikan aktivitas bacaan yang disiapkan guru kepada peserta didik. Carilah literasi sosial tadi apa? Kita tahu lagi ya, literasi sosial. Baca dulu. Mengenali berbagai macam perbedaan seperti budaya, agama, memahami interaksi sosial, menghormati perbedaan, berpartisipasi, memecahkan masalah. Singkatnya,
Literasi sosial adalah kemampuan untuk hidup berdampingan dengan orang lain dalam masyarakat yang beragam secara harmonis. Silakan Bapak Ibu pilih jawabannya yang mana, ya. Jawabannya yang mana? Jawaban bentar dulu. Ini. Jawabannya yang mana? Tinggal Bapak Ibu pilih ya. Tentang literasi sosial. Pahami tadi pengertian literasi sosial. Ibu pahami dulu. Jangan main langsung jawab aja. Ya. Dipahami dulu pengertian literasi sosial adalah kemampuan memahami, merespon isu-isu sosial, mengenali berbagai macam perbedaan, menghormati perbedaan, memahami perbedaan, berpartisipasi, bertanggung jawab. Carilah jawabannya. Udah kasih konsep ya. Satu Pak, masuk Pak. Memberikan pengetahuan tentang kehidupan sosial kepada peserta didik. Iya. Peserta didik harus memahami itu dulu. Masuk ya. Mengajarkan peserta didik untuk berempati sesama. Iya. Menghargai perbedaan. Benar sekali. Memberikan lebar kerja mengidentifikasi penyimpangan sosial. Nggak masuk ya. Karena ini hanya literasi sosial, kebinekaan masyarakat. Bukan penyimpangan. Salah ya nomor 3. Menggali sikap peserta didik tentang keinginan hidup damai atau tidak damai. Hidup damai dan tidak damai. Ada nggak tadi? Masuklah. Menghargai perbedaan kok. Ya masuklah. Hidup damai dan tidak damai. Benar. Nomor 4 masuk. Memberikan aktivitas bacaan yang disebut guru peserta didik. Enggak masuk lah. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 4. Hati-hati oh Ibu. Literasi sosial. Bukan mengembangkan literasi. Tapi literasi sosial. Makanya saya buat konsepnya. Biar paham. Ini soalnya menjebak. Kalau soal PMM literasi aja. Ini literasi sosial. Kurang asem ini. Literasi sosial. Oke. Jadi pahamin. Soal PMM literasi aja. Soal ini literasi sosial. Menghargai perbedaan, memahami perbedaan, ya kan? Menganalisis perbedaan. Ya, jadi jawabannya 1, 2, 4. Ya, jawabannya adalah 1, 2, 4. Jawabannya 1, 2, 4. Kita lanjutkan ke soal nomor terakhir untuk PCK-nya. Ya. Rumusan tujuan pembelajaran berbunyi. Melalui penggunaan media penyiaran, peserta didik dapat menentukan nilai pendekatan pi. Jika rumus keliling lingkaran sudah dipelajari, bahan berupa benang, meteran, dan lingkaran dengan berbagai ukuran jari-jari tersedia, maka media pembelajaran yang paling sesuai digunakan adalah, perhatikan soal ini. Ini soalnya pasti masuk ya. Lihat ya, untuk mendekati nilai pi, untuk mencari, mengeksplorasi nilai pi, Bapak Ibu, pakai media, bener. Media yang mana? Lihat ini. Baca sendiri. Ya. Bapak Ibu baca sendiri, nanti cari jawabannya. Ya. Bapak Ibu baca sendiri, nanti cari jawabannya. Dah, dapat ya? Silakan dijawab, Bapak Ibu ya. Silakan dijawab, Bapak Ibu. Ya, silakan dijawab, Bapak Ibu ya. Silakan dijawab. Ya, silakan dijawab, Bapak Ibu. Iya, benar sekali. Jawabannya adalah yang A. Oke. Jawabannya adalah yang A. Oke ya. Oke. Jawabannya adalah yang A. Nanti saya kasih dengan jawabannya ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu ya untuk yang sudah PCK-nya. Sudah selesai. Kita lanjut ke soal SJT. Jadi jawabannya ada kertas planu Bapak Ibu ya. Dengan tabel-tabelnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal Zoom untuk 10 soal SJT yang sudah pasti masuk. Ya, ini soal FR sudah pasti masuk, Bapak Ibu. Jadi tolong diperhatikan nih soal FR-nya sudah pasti masuk. Ya, nomor berapa nih Pak? Nomor 36 sampai 45. 5 soal lagi Pak. Males ya. 5 soal lagi nanti aja di part 2 nanti ya. Kalau hari ini selesai semua, capek ya, nggak mungkin. Waktunya juga tidak mendukung. Oke, kita ke soal nomor 45 dulu karena udah kemarin ya. Nomor 45. Nomor 46 aja Pak sampai 50 nanti 42. Oke, nomor 45 kita bahas dari bawah aja. Anda adalah seorang guru yang melihat bahwa orang tua wali dari peserta didik di kelas Anda merasa kesulitan. Perhatikan, orang tuanya kesulitan untuk mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Ini mirip SJT kemarin. SJT di lewat PMM. Ada sama dia. Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mendukung mereka agar lebih efektif dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Langkah yang paling tepat untuk mendampingi orang tua mendukung pembelajaran di rumah adalah
jawaban yang kemarin di soal tryout PMM, kita undang orang tua, kita kasih panduan dan strateginya. Maka pilihlah jawaban yang mirip-mirip itu. Kalau jawaban tryout PMM kemarin, yang 5 poinnya, dia undang orang tuanya, kasih panduan dan bimbingan. Mirip-mirip lah jawabannya dengan yang ini. Apakah A, B, C, D, E? Undang, kasih, ya, atau kita jelaskan, ya, atau kita ini. Carilah jawaban yang mirip-mirip, ya, yang mirip-mirip itu. Ada yang D, ada yang A. Pertemuan individu, Bu. Terlalu sulit, Bapak Ibu, ya. Kalau pertemuan individu yang D itu, ya nggak mungkin ya. Itu sangat sulit ya. Kalau siswanya ratusan gimana? Nggak mungkin yang D ya. Mengadakan pertemuan individu mati ya. Mati kita kalau yang itu. Yang ini mati kita. Yang ini saya rasa nggak ya. Yang D, jangan jawab yang D ya. Mati nih. Mengadakan pertemuan individu. Wah, kacau kita. Murid ratusan hancur. Mati kita ya. Ini benar masuk. Panduan oke masuk ya. Tanya jawab mingguan. Jangan masuk lah. Oke. Ini masuk. Tapi yang paling masuk ya. Yang paling masuk ya. Yang paling masuk dan dia secara yang tadi itu yang sama kita PMM. Sama persis ini. Mirip-mirip. Mirip-mirip ya. Jangan jawabnya yang D ya. Kok ini benar. Saya rasa ya yang paling pas adalah kalau mengirimkan panduan. Apakah dibacanya Bu? Ngerti dia Bu orang tua? Kalau yang C dipilih apakah ngerti orang tuanya? Sebagian Pak, sebagian lagi nggak mau tahu lah, ya kan? Nggak cocok. Jadi harus apa? Harus ada pertemuan langsung. Jawabannya A. Ya, jawaban 5 poinnya adalah yang A, Bapak Ibu ya. Pertemuan langsung dan dibahas cara belajarnya anak-anak tuh kayak mana mendampingnya. Jadi masuk dikasih pertemuan pasti dikasih media belajarnya. Jadi jawaban A masuk. Berkala pula, ya udahlah pas lah jawabannya A. Ya, jawaban terbaiknya adalah yang A. Benar, jawaban terbaiknya adalah yang A. Tapi kalau yang C udah dia bingung, dikasih panduan lagi tanpa pertemuan, hai kacau kita. Nggak ngerti dia Bu orang tua nih. Jawaban A ya. 5 poinnya di A. Mungkin jawaban yang 3 poinnya adalah yang ini masuk ya. Kalau ini menyerang sistem jawab mingguan melalui grup percakapan kelas orang tua wali. Ini lebih masuk yang B 4 poin ketimbang yang C. Ini mungkin 3 poin. Ini 2 poin. 1 poin di sini. Ya. Yang A ya Pak Ibu ya. Workshop. Ya, hancur, hancur. Kalau yang D hancur kita. Yang kenapa yang D hancur? Individu mati kita. Jawabnya individu. Gimana kita kondisikan ya? Nggak bisa. Oke, nomor 44. Ini soalnya juga sama Bapak Ibu ya. Sama dengan soal tryout PMM kemarin, cuman diganti-ganti saja, ya, diganti-ganti sajalah bahasa-bahasanya. Ya. Pak Rozak adalah seorang guru yang mengajar di kelas namun kesulitan dalam mengkondisikan siswa yang terlalu aktif, banyak peserta didik yang beralihan dan gaduh. Sehingga satu kelas tidak nyaman untuk belajar. Jika Anda sebagai Pak Rojak agar peserta didik kembali kondusif tanpa memberikan punishment dan situasi belajar menjadi nyaman adalah jawabannya A, nggak mungkin ya. Mengabaikan. Woi, nggak mungkin lah mengabaikan ya. Ini nggak masuk akal kalau mengabaikan. Tetap memberikan hukuman. Ya, kalau saya inilah hukuman. Tapi nggak mungkin lah. Nanti masuk penjara Bapak Ibu ya. Tolong Bapak Ibu jangan hukuman pada siswa Bapak Ibu. Masuk penjara ya. Silakan polisi aja yang jaga. Ya, jadi ada kadang-kadang nih. Guru ngajar salah, nggak ngajar salah. Jadi bagusan cuek-cuek aja kadang-kadang. Jadi kasihan yang guru yang viral itu dimasukkan ke dalam penjara ada bapak dan ibu-ibu. Kacau dunia pendidikan ini. Jadi mudah-mudahan bisa diperbaiki lah dengan Menteri Pendidikan yang baru ya. Jadi jawabannya nggak mungkin yang A dengan yang C Bapak Ibu ya. Jawabannya A, D, E. Jawabannya A, D, E pula. Antara B, D, E. Bapak Ibu tinggal jawab B, D, E ya. B, D, E. B, D, E. Antara B, D, E. Antara B dan E ya. Antara D dan E ya. Mengatur tempat duduk. Misahkan. Oh, janganlah misahkan. Jangan ya, memisahkan. Jangan ya. Jawabannya antara D dan E ya. Antara D dan E. Menggunakan pendekatan empatik dengan bicara secara individu kepada peserta didik yang sering mengganggu, menanyakan apa membuat mereka tidak nyaman dan memberikan solusi bersama. Masuk akal. Menyusun peraturan kelas bersama dengan peserta didik, meminta mereka berpartisipasi dalam menentukan konsekuensi dan memastikan setiap peserta didik merasa didengar dan dihargai. Masuk akal juga. Jawabannya semuanya masuk akal. Kesepakatan kelas Pak. Iya, benar sekali. Kalau buat gaduh,
Lebih baik yang E, kesepakatan kelas, aturan main. Dia sendiri yang buat konsekuensinya. Jawabannya adalah E. Yang 4 poinnya di sini. Ya, 5 poin di sini. Pak, saya pilih D, Pak. Nggak apa-apa kena 4 poin. Asal jangan kena 1 poin. Kena 2 poin. Jangan. Ya, kena 4 atau 5 poin. Tidak masalah. Jawabannya E ya. 5 poinnya adalah di E. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 43. Ini juga udah pasti masuk Bapak Ibu ya. Kenapa? Ini soalnya masuk terus. Dari soal UP 2023. Bapak kok tahu Pak ya? Saya terus saya ngajarnya mana lagi. Sampai 2024 piloting 3. Ini soal nggak pernah bertukar. Artinya apa? Ya artinya lah ya. Bapak Ibu jawab sendiri Bapak Ibu ya. Baca dan jawab lah. Ya. Ini saya udah jelaskan bolak-balik nomor nomor 43 ini ya. Soalnya pasti masuk terus ya. Jawabannya D Pak. Iya D. Jawabannya benar sekali D ya. Ini sudah saya jelaskan ketika Pak Putra ini dia buat konten, habis itu disuruh kepala sekolahnya isi raport. Maka carilah jawaban, kontennya berhasil, isi raportnya berhasil. Sudah, gitu ya cari jawabannya. Jadi masalah keduanya beres. Kontennya berhasil, isi raportnya berhasil. Yang mana? Yang D cuma. Membuat kontennya berhasil, isi raportnya di waktu jeda. Jadi jawabannya benar yang D ya. Jawabannya yang D. Ya, jawabannya yang D. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya, nomor 42. Berdasarkan ini juga masuk nih, Pi. Dari 2023 sampai 2024, soal SJT-nya ini saja. Ya. Carinya apa, Pak? Carilah yang ada pendampingan gurunya. Ya. Ada pendampingan gurunya, yang siswa pandai, sedang, kurang, digabungkan ada pendampingan gurunya. Itu jawaban paling tepat. Ya. Jawaban paling tepat adalah yang ada pendampingan gurunya. Jangan nggak ada pendampingan, tidak memberikan pendampingan, salah lah. Memberikan pendampingan, ada pendampingannya gurunya. Yang C Pak, iya C jawabannya. Guru memberikan fasilitas pendampingan. 4 poin di mana Pak? 4 poinnya di A. Pak, ini 5-nya. Ini soalnya dari 2023 sampai 2024 masuk terus. Sampai prajabatan masuk terus. Darjab juga masuk terus. Jawabannya adalah yang C. Ya. Lanjut kita ke soal nomor 41 Bapak Ibu ya. Pak Rio mendapati di sekolah tempat mutasinya rekan kerjanya tidak ramah dan suka mengusik. Suatu hari rekan kerja sama guru tersebut membicarakan hal-hal buruk tentang Pak Rio di belakangnya. Dan Pak Rio jadi Pak Ria ya, bencong ya. Siangnya Pak Rio, malamnya Pak Ria. Mendengarkan hal tersebut ya. Jika menjadi Pak Rio, maka yang saya lakukan adalah kalau ada yang mengusik saya ya, membicarakan hal-hal buruk tentang saya di belakang, saya dengar, oh saya apa kau mau? Nggak senang kau sini kau kepecahkan ginjal kau nanti. Kalau saya kan gitu, nggak senang kau main kan gitu. Kalau orang Medan kan gitu. Orang Medan mulutnya aja bu ya, kasar mulutnya tapi hatinya durian bu, tenang aja ya. Jadi carilah jawaban yang orang Medan, jangan orang Medan ya. Kalau orang Medan jawabannya ini menegur dengan kasar, nah, kalau orang Medan. Nah, jangan pakai ini ya, Pak Ibu. Mendiamkannya ini, ah jangan. Nah, ini biasanya ini biasanya nggak mungkin ya, ini nggak suka nih. Kalau orang Medan yang C biasanya menegur. Kalau biasanya kalau saya menegur langsung, kalau ini jawabannya cari malaikat. Yang mana malaikat jawabannya? Ya itu tadi dampak lah ya. Ya, jawabannya malaikat Nabi lah ya. Menegur secara personal, mengajak rekan hati ke hati. Waduh, ini berat sekali ya. Sudah lawak diejeknya, dibicarakannya, dipitnahnya hati ke hati lah. Ya udah nggak bisa lah. Mana bisa? Berantam lah sini kan gitu. Tapi nggak boleh ya. Daripada kita yang berantem ya nanti diawasi polisi pula. Nggak usah jawabannya B ya. Jawabannya B. Ini payah deh. Sekarang nih payah ya. Entah dari mana polisi dapat informasi masuk guru penjara. Masuk terus guru penjara. Sakit kepala saya nengok berita guru masuk penjara nih. Ya, makanya guru nanti di TikTok tuh jangan heran pula. Guru buat parodi, ada siswa berantem, dibiarkannya. Ya nggak apa-apa. Namanya polisi nanti suruhnya pula kita di penjara. Apalagi PNS Bapak Ibu. Udah masuk penjara sekali mohon maaf. Apalagi P3K, PNS masuk penjara sekali mohon maaf. Selesai, langsung dipecat, nggak cerita. Padahal kita nggak salah, bagusan cuek aja. Ada yang berantem, nah silakan, lanjutkan berantem.
Apa, ibu mana bu nggak bisa? Enggak. Ibu takut masuk penjara. Bapak ibu takut. Nanti ada polisi. Nah itu ya. Nomor 40 ya. 41 40. 40 ya. Sebagai pengelola dana bos, Bu Ana diminta oleh Kepsek membuat kwitansi kosong. Belakangan Bu Ana tahu jika kepala sekolahnya membeli laptop baru dan menggunakan kwitansi kosong yang pernah dibuatnya untuk kegiatan yang sebenarnya tidak pernah ada. Yang akan Anda lakukan adalah ini soal tryout PMM masuk. Sudah dibahas. Ya. Jawabannya udah pastilah nyesal. Yang A. Yang E. Yang ini jangan. Membiarkan saja jangan. Nggak boleh lah. Membuat tulisan lepas media sama-sama masuk penjara. Ya. Kalau yang C. Sama-sama masuk penjara. Tinggal yang inilah jawabannya. A, D, sama E. Jangan kau jawab yang C. Masuk penjara dua-duanya. Kasihan lah. Udah bendahara masuk penjara. Kepala sekolah masuk penjara. Ya. Tak enak. Jawabannya apa Pak Ibu? Tinggal dijawablah jawabannya. Ya. Ngeri ya, mengeri. Sekarang ini ngeri emang. Ya. Real Pak di lokasi B. Ya, di lokasi B. Ya, kalau saya pun yang B. Jadi kekeh jadinya kan. Ini jawaban A ya, jawabannya A. Menyesal. Kalau sehari-hari Pak, ya B. Yang manapun ya pasti yang B lah, biarkan saja. Nanti kalau dikasih tahu, hancur. Ya ancam pula kan gitu. Kadang-kadang kita nih kan, inilah, jawab soal kadang-kadang nggak sesuai dengan yang namanya realita. Tapi mau gimana Pak Ibu? Ya, mudah-mudahan lah dengan Menteri Pendidikan yang baru ini ya, dengan Presiden yang baru mungkin juga ya. Mudah-mudahan ada perubahan. Karena saya lihat-lihat juga ini memang bahaya ya. Jadi kepala desa juga hati-hati kan. Bendahara bos kepala sekolah harus juga hati-hati. Kenapa? Ini nggak main-main, ini militer. Siap-siap. Kalau nggak cocok masuk. Nah, itu hati-hati ya. Jangan pula sama dengan yang Pak Jokowi kemarin ya. Ini katanya aku tidak selembut Pak Jokowi. Nah, itu bagus. Bagusnya apa? Mungkin kita lebih baik. Itu saja ya. Nomor 39. Salah satu kode etik ya. Menghargai dan menghormati hak asasi manusia serta keanekaragaman budaya seorang rekan kerja guru di tempat Anda bekerja senang sekali menertawakan logat mahasiswa yang berasal dari suku tertentu. Saya aja kalau pertama kali merantau sini ya saya tertawakan. Kok lucu ya bahasanya? Itu biasa ya. Sebagai rekan sejawat yang memahami prinsip etika guru, mungkin ini guru senior ya. Karena dia rekan sejawat guru senior, sudah juga paham, yang bisa Anda lakukan adalah ya menasehatinya lah, menegurnya secara baik. Pilihlah jawabannya yang paling baik Bapak Ibu ya. Jawabannya rekan sejawat pasti menegurnya lah ya. Jawabannya pasti menegurnya. Ini guru senior ya, benar sekali ya jawabannya B. Jawabannya B. Jadi kalau Bapak Ibu soal SJT-nya benar semua atau 70, PCK-nya nggak ada yang benar atau 0, lulus Pak, lulus lah. Itu mohon maaf, ini kasarnya ya, kasarnya. Jangan pula nanti, Pak, jangan pula nanti PCK-nya buat 0, hancur kita. Ya, jangan, ini kan kasarnya. Cara membuat simple logikanya 70 dari 110. Ketika nilai ibu SJT 70 ya lulus, lulus walaupun PCK-nya nggak ada benar. Tapi masa PCK nggak ada benar kan malu-maluin namanya kan gitu. Nggak mungkin ya pasti ada benar. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Jadi kalau SJT-nya nyampe 71 Pak ya udah lulus ya. Target nilai Pak 10. Wih, mantap, 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 mantap. Saya senang dengan target seperti itu. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa juga. Pak, target saya 70. Ya nggak apa juga. Tapi jangan target 70. Kalau 70 target, jatuhnya jauh ya. 70 jatuhnya kemana? Ke bawah 70. Tapi kalau targetnya 110, jatuhnya ke arah-arah 80, 90. Nah, itu bagus sekali. Targetnya benar semua. Benar. Oke, lanjut kita ke soal nomor 38. Ini soal baru Pak Ibu ya, soal baru ya, soal baru. Tapi mirip dengan soal yang kemarin di tryout PMM. Dia ingin efektif ya, dia ingin efektif, dia ingin menyelesaikan masalah, dia ingin berpartisipasi secara aktif. Mirip soal tryout PMM, di soal SJT-nya ini mirip sekali dengan yang ini. Carilah jawabannya yang dia nih. Anda adalah seorang guru tergabung dalam KKG lah. Sering mengadakan diskusi dan proyek kolaboratif untuk memecahkan berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi oleh anggotanya. Anda ingin berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi yang bermakna dalam organisasi itu. Langkah yang paling tepat adalah bagaimana kamu bisa aktif dalam organisasi, maka kamu harus jadi apa? Itu soalnya menjebak ini. Soalnya menjebak. Tapi ya pada pasti jawabannya. Ingat,
Bagaimana kamu bisa berkontribusi secara aktif dan memberikan kontribusi dalam organisasi itu biar terus aktif? Maka jawabannya C baik, ya. Yang D baik. Nah, yang lainnya nggak usah lah, yang lainnya nggak usah. Mendengarkan, menghubungi nggak usah lah ini. Jawabannya C atau D, ya. C atau D yang baik. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih jawabannya C atau D. Jawaban ini sama mirip sekali dengan tryout PMM Bapak Ibu. Tryout PMM itu dia jadi pemimpin, dia menawarkan diri jadi pemimpin. Maka jawabannya ini yang D, sama ini soalnya. 5 ini 4. Soal ini sama persis Bapak Ibu, sama persis sekali dengan tryout SJT, hanya diganti aja kalimat-kalimat awal seperti ini. Tapi ininya sama. Jawabannya adalah yang D. Jadi jangan dijebak ya, jawaban D ya. Jawabannya D. Kalau benar semua Pak, SJT Pak, ya mantap lah. Sudah ya. Sudah. Jawabannya kalau benar semua yang SJT sudah. Ngota-ngota aja ya, ngota-ngota pula. Santai-santai aja ya. Udah pasti lulus kan gitu. Nomor 37. Yang nomor 36 terakhir ya. Besok kita hari Rabu ya, kita bahas yang part 2-nya. Makin payah soalnya, makin enak dikerjakan. Nomor 37. Pak Yoga sebagai guru nanti Bapak Ibu ya, saya ingatkan juga nih. Nanti pula kan udah sering bahas soal nih, sering bahas soal, sering mengerjakan soal, sering tryout, sering dari saya dapat modul juga. Nanti pas ujian, jangan kau cepet kali ngerjakan soal ya. Ada periode 2 tuh kan, Pak, saya siap 30 menit. Aduh, jangan bangga kali 30 menit siap. Kan rasa-rasanya tuh ada yang nggak enak gitu ya. Waktu 2 jam. Kau siapkan 30 menit. Kan ada yang ganjal gitu. Jadi kalau waktunya setengah 2 jam. Kau siap, ini iya 120 menit 2 jam ini. Kalau waktunya 2 jam. Kau siapkanlah ujian UTB kamu ini. Kecuali yang itu ya. Kecuali yang studi kasus ya. Lain. Kan PCK sama SJT ini kan 2 jam. 2 jam nih PCK dan SJT 120 menit. Jangan pula kau kerjakan 30 menit ya atau 20 menit. Aduh kacau, kita hancur, hancur kita nih. Kan mana main. Pakailah logikamu, berpikirlah elok-elok. Kerjakanlah, bacalah baik-baik ya, minimal 1 jam lebih lah baru kau masuk studi kasus ya. Jangan pula 30 menit. Aduh lah ya. Jangan ya, jangan ya Dek ya, jangan. Oke. Pak Yoga, sebagai guru menemukan kebiasaan belajar yang kurang tepat dilakukan oleh seorang peserta didiknya, yaitu tidak mencatat penjelasan dan mengganggu aktivitas teman sebangkunya karena dia mengalami gangguan penglihatan. Ini sama kali soalnya seperti SJT kemarin. Ketika ada siswa berkebutuhan khusus atau ABK, maka carilah jawabannya, berikan dia fasilitas kemudahan, berikan dia bisa, ya. Jadi carilah jawaban yang guru itu membantunya. Pakai apa? Pakai alat bantu boleh. Pakai apa lagi Pak? Pakai itu alat bantu lah, tunanetra ya, pakai alat bantu lah. Ya jawabannya. Bu. C pula ada jawabnya. Apa yang C? Peserta membantu melihat serta ada bantuan dari kepala sekolah untuk dan melihat serta ada bantuan. Oh iya, kalau dikasih kepala sekolah ya mungkin lah C bagus lah, anggap C bagus ya. Meminta guru lain mendampingi nggak boleh lah, kita yang ngajar kok, mana mungkin lah. Memberikan kesempatan pada sedikit untuk aspirasinya, ya dia tunanetra makin kacau dia. Menciptakan iklan sehat antara guru, jangan, ini bagus juga tapi nggak bagus. Yang A, memberikan kesempatan mengalami kesulitan menanyakan perilaku kesulitan dialami oleh guru dan guru memberikan kemudahan. Iya, jawabannya A, B, C. Lihat, kalau dia pakai yang C, kelamaan kepala sekolah kapan kasihnya? Kan gitu juga, karena kita guru. Kan nggak mungkin langsung kepala sekolah. Bisa Pak, bisa saja. Tapi Kak, karena kita yang ngajarnya, di dalam kelas ini kan dalam kelas ini. Dalam kelas, maka nggak mungkin yang C dulu ya. Maka yang A dulu lah. Maka yang A dulu ya. Maka yang A dulu baru yang B. Lingkungan yang sehat. Baru minta bantuan kepala sekolah. Kan nggak mungkin dalam ngajar ini langsung ada bantuan kepala sekolah. Kan nggak mungkin ya. Jawabannya adalah yang kalau nggak ini 4 poin 3 poin. Ini 3 4 poinnya. Jadi jawabannya A pasti. Gurunya langsung ya membantu dan menanyakannya serta memberikan bantuan. Jawaban terbaiknya adalah di A, Pak Ibu ya. Jadi jawabannya adalah A yang A. Ini mirip soal AJT, memberikan bantuan berupa media ya. Nomor 36. Anda baru saja
SJT-nya yang tryout PMM ya, yang tryout PMM. Nomor terakhir ya, nomor 36 nanti lanjut Rabu soal part 2-nya dari nomor berapa tadi? Nomor berapa tadi? Dari nomor 21 ya, ini 16 sampai nomor 35. SJT-nya dari nomor 46 sampai 50 ya. Tinggal nomor terakhir Bapak Ibu ya. Sudah malam juga, jadi pelan-pelan saja. Anda baru saja menghadiri sebuah workshop tentang metode pengajaran inovatif yang dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Namun, ketika mencoba menerapkan metode tersebut di kelas, Anda menemukan bahwa tidak semuanya suka. Sebagai seorang guru yang berkomitmen untuk menggunakan cara adaptif dalam mengembangkan diri demi meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, apa tindakan yang sebaiknya Anda lakukan? Ini juga soal PMM. Jawabannya sudah ada, saya berikan kemarin, saya jelaskan juga ya. Jawabannya adalah yang A sama B ini ya. A sama B ini salah, ini juga salah ya. Kenapa ini? Ya, ini kurang tepat aja ya. Tanpa melibatkan, oke. Tanpa mempertimbangkan, ini kurang tepat aja. Mengabaikan, itu kata-kata yang nggak baik, maka saya salahkan. Mengabaikan, tanpa mempertimbangkan, tanpa melibatkan, jangan dipilih bahasanya. Tinggal A sama B. Tryout PMM itu jawabannya kalau nggak salah adalah yang A, Bapak Ibu ya. Mengumpulkan pembelajaran episodik mengenai metode pengajaran Anda, kemudian merencanakan pengembangan diri berdasarkan umpan balik tersebut. Jadi yang terbaik adalah yang A, 5 poin, 4 poinnya di B. Pak, saya kena 4 poin, Pak. 15 soal. 15 soal kali 4, 60 poin. Berarti PCK-nya benar 11. Sudah, benar. 71. Nah, Pak, saya kena SJT-nya, Pak, 55. Tapi poinnya, Pak, hanya 65, Pak. SJT-nya, Pak. Ya udah. Berarti cuma benar 6 PCK-nya. Luluslah itu. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, 70 dari 110 ya. Totalnya 70 dari 110. Jadi ketika kena nilai 100, totalnya 70 ya langsung lulus ya. Pak, 40 tadi jawabannya apa? 40 jawabannya ya, 40 jawabannya apa tadi? 40 ini, 40 jawabannya nyesal Bu ya, nyesal ya. Menyesal dan menyampaikan kepada kepala sekolah ketidaknyamanannya dalam praktik bohong seperti itu. Tapi dalam kenyataannya ya sama tahu lah ya. Jangan pula dibahas di sini ya. Jawabannya adalah yang A ya. Oke, jawabannya A. Oke, jungkat-jungkit Pak, jungkat-jungkit iya di TK yang ada Bu, di TK yang ada. Jungkat-jungkit jawabannya tadi adalah jungkat-jungkit dan ayunan ya. Jungkat-jungkit dan ayunan. Nanti Bapak Ibu ya, nanti saya kasih jawaban ini nanti ya. Setelah selesai inilah ya. Mungkin jam-jam 10 lewat lah. Jangan sekarang Bapak Ibu ya. Istirahat dulu saya, golek-golek bentar, capek juga. Benar, ini benar ya. Ini salah ya. Oke, saya mau istirahat dulu Bapak Ibu ya. Mau minum juga ya, mau istirahat sebentar dulu udah habis napas. Lagi Pak, sabar lah, lagi part 2 lah. Ya sabar lah, nanti kok sampai lagi-lagi jam berapa siapnya? Ya hancur, kita mau lagi-lagi soal. Ya sabar, saya tahu juga Bapak Ibu udah nggak tahan mau TBK ya kan? Mau TBK mau selesai jam 21 Pak. Jam 21 udahlah, cukup lah ya. Jam 9 sudah. Nanti kita mulai lagi di part 2-nya dengan 25 soal lagi Bapak Ibu. 5 soal part 2 nanti. Ya, ini paket 1 ya. Pak ada paket berapa? 2 paket. Sabar ya. Ini 1 paketnya saya kasih dulu. Kenapa saya tadi saya apa namanya? Saya per ini kan ada yang 15 PCK. Hari ini 15 PCK, 5 10 SJT kan. Part 1. Ini paket 1 ya. Nanti hari Rabu 20 PCK, 5 SJT. Kan selesai udah. Ya kan? Selesailah. Tryoutnya sudah saya bikin juga untuk latihan-latihan mengetik studi kasus. Oke. Lebih dan kurang saya mohon maaf Bapak Ibu ya. Nomor 5 nanti saya kasih jawaban di sini ya. Saya tetap akan 135 tadi jawabannya nomor 5. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya di 1 soal atau di 1-2 soal ya. Oke, saya akhiri ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat dan selamat mimpi indah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.